materinya. Nanti kita bahas satu persatu pertanyaan dari teman-teman di kolom chatting ya Mbak ya. Iya Pak Randy. Ini mau langsung aja atau nanti ada kesempatan buat teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung Pak Randy? Biar adil, nulis saja di chatting, Pak. Oh gitu ya. Berarti ini nanti kita coba membuka lembar pertanyaan dulu ya Pak. Dari tadi sudah dua kita bacakan. Semua nulis dulu aja, nanti saya jawab satu persatu. Bila sampai terakhir masih ada waktu, baru nanti pertanyaan raise hand kita persilahkan. Ini saya jawab satu persatu ya Mbak ya. Iya Pak Reni. Oke, saya baca mulai dari mana ini? Insight skill tadi sudah ya. Terus kemudian apakah laporan kegiatan sinkronisasi rencana kerja dan anggaran pada RKKL tahun 2002 terhadap Renstra Kementerian bisa dijadikan laporan kegiatan perencanaan dalam struktur evaluasi? Bisa. Bisa sinkronisasi rencana kerja dan anggaran. Oh, sinkronisasi. Sorry. Ini sinkronisasi nggak bisa ya. Sinkronisasi itu hanya bisa dipakai untuk laporan perumusan. Nggak bisa ya. Ini yang Pak Hardianto Jambini ya Mbak. Ya. Laporan sinkronisasi rencana kerja anggaran RKKL terhadap Renstra Kementerian. Itu berarti masuknya di perumusan. Ya, masuknya di perumusan bukan di evaluasi. Ya. Jadi nggak bisa ya. Tadi saya kalau nggak salah tadi saya jawab bisa. Saya ralat ya. Ternyata tidak bisa. Saya kurang fokus bacanya. Nggak bisa ini. Ya. Untuk Pak Hardianto mungkin sudah jelas nih Pak. Ya. Masih bergabung dengan kami? Masih Mbak. Oke. Matur nuwun Pak Randi. Nggak bisa Pak Ardi. Masuknya di perumusan itu ya. Karena bentuknya tabel komparasi itu. Tabel komparasi antara RKA dengan tabel Renstra. Kemudian sintesis dari dua dokumen ini apa kan gitu ya. Iya. Itu jadi bukan evaluasi itu tetap bentuknya adalah laporan perumusan. Riri Maeliza membuat polisi riset, apakah perlu ada surat tugas terlebih dahulu baru kita bisa buat? Yang kan harus ada di dalam SKP dulu, gitu. Jadi sifat penugasan JFP sekarang ini adalah sifat penugasan proaktif. Artinya kita melakukan kegiatan selama tahun 2022 berdasarkan komitmen kita yang sudah kita tulis di dalam SKP. Namun di tengah jalan bila ada tugas yang di luar yang sudah kita komitmenkan dalam SKP, tetap dapat kita jalankan. Tentu dengan surat tugas, gitu ya. Surat tugas. Dan nanti surat tugas ini harus diakomodir di dalam SKP. Artinya SKP-nya harus direvisi, ditambahi. Gitu ya. Oke. Jika kita ingin membuat laporan efektivitas pelaksanaan Musrenbang RKP di tahun 2023 atas dasar inisiatif sendiri, apakah dibolehkan? Boleh. Caranya adalah kita minta izin dulu dari pimpinan. Tuh. Minta izin dulu dari pimpinan bahwa kita akan melaksanakan evaluasi pelaksanaan Musrenbang. Tapi kalau Pak pimpinan tadi bilang nggak usah gitu ya, nggak usah kita laksanakan. Ya berarti tidak memiliki job order atau tidak memiliki perizinan dari pimpinan. Ya berarti nggak bisa. Ya harus minta izin dulu ke pimpinan, boleh apa enggak. Oke. Kemudian Maman Sukiman, metode kajian yang biasa digunakan dalam laporan Renbang pemantauan pengendalian atau evaluasi. Yang Renbang pemantauan dan pengendalian tidak saya jawab karena ini materi kemarin ya. Yang saya jawab yang materi hari ini, metode kajian yang biasa digunakan dalam evaluasi sangat banyak. Tergantung level kognitif dari teman-teman. Ya, itu sangat banyak. Ya, sangat bervariasi. Tidak bisa saya jelaskan satu persatu di sini. Ya, intinya
evaluasi itu Anda bisa melakukan uji faktorial, Anda bisa melakukan uji korelasi, Anda bisa melakukan uji hubungan. Ya, yang paling rendah itu adalah mengidentifikasi faktor, itu dalam bentuk uji deskripsi. Ya. Kemudian melakukan pengujian faktorial, itu dalam bentuk hubungan antar faktor. Kemudian mencari pengaruh antar faktor, itu berarti korelasi antar faktor, ya, pengaruh faktor A terhadap faktor B, atau pengaruh kelompok faktor X terhadap pengaruh kelompok faktor Y, gitu ya. Tuh, intinya itu. Tekniknya macam-macam. Bisa pakai teknik matematika, bisa pakai teknik statistika, gitu ya. Pakai teknik statistika atau teknik matematika. Teknik statistika ada dua, parametrik dan non parametrik. Ya, kalau parametrik, skala indikatornya harus wajib numerik, ya, atau rasio, ya. Kalau untuk non parametrik bisa skala datanya bisa nominal, bisa interval, bisa ordinal, ya, bisa nominal, bisa ordinal, bisa interval, bisa rasio juga bisa, ya. Tapi kalau parametrik harus rasio dan numerik, ya, itu. Kemudian untuk statistika hubungan macam-macam. Bisa hubungannya itu bisa monovariate, bisa multivariate. Kemudian untuk yang monovariate itu bisa Anda menggunakan uji konkordansi, bisa juga menggunakan uji non konkordansi. Nah, kalau diterusin pusing nanti, pulang-pulang nanti bisa pusing teman-teman, ya. Artinya bisa macam-macam, ya, nggak cukup satu, tergantung topik yang Anda bahas, kemudian hubungan kausal antar topik yang Anda bahas, ya. Kemudian untuk evaluasi ex ante, ongoing, atau ex post, gimana Pak? Nah, dalam kasus ini yang dapat dipakai untuk laporan evaluasi adalah laporan evaluasi ex post atau post factum. Untuk laporan evaluasi ex ante itu masuknya kategori dalam laporan identifikasi. Kemudian untuk ongoing itu masuknya dalam policy review atau pemantauan atau pengendalian, ya, materi 2 minggu atau 3 minggu lalu itu, ya. Yang di materi sub unsur pemantauan pengendalian itu ongoing. Tekniknya di situ, ya. Oke, gitu Pak Maman. Gimana Pak Maman? Jelas Pak Maman? Pak Maman masih ada? Masih Pak. Terima kasih penjelasannya Pak. Oke. Pak Maman dari mana? Dari Kuningan Pak. Iya, Pemda Kuningan. Oke. Iya Pak, Pemda Kuningan. Kemudian Loli Folia. Saya mendapat tugas untuk menyusun anggaran PPPPK tahun 2022. Data PPPK saya peroleh terdiri dari nama, nik, jenis kelamin, alamat, nomor kontak email, dan sebagainya. Jika saya menyampaikan data yang saya olah tersebut dalam bentuk laporan, termasuk pada jenis laporan yang manakah? Tujuannya untuk apa ya? Kan belum ada di sini. Mbak Loli. Ya, tergantung mungkin tujuannya, untuk apa ini laporannya Mbak Loli. Ya. Kalau laporannya dalam rangka mengidentifikasi siapa yang nggak punya email atau siapa yang nggak punya jenis kelamin, ya berarti laporannya laporan identifikasi. Kalau laporannya adalah dalam rangka untuk pemberian tunjangan jabatan atau tunjangan kinerja, maka masuknya ke perumusan kebijakan. Kalau laporannya dalam rangka pengalokasian pagu untuk insentif operasional, maka masuknya ke legitimasi adopsi. Gitu. Kalau masuknya ke dalam rangka memantau apakah yang bersangkutan punya nik, punya jenis kelamin, punya alamat, maka masuk dalam laporan pemantauan. Kalau yang bersangkutan itu seberapa jauh manfaat yang dapat dihasilkan setelah menerima tunjangan kinerja, nah itu masuknya ke dalam laporan evaluasi. Itu kira-kira.
Ini tergantung tujuannya, Mbak Loli ya. Oke. Terima kasih Pak. Ini terkait dengan anggaran belanja pegawai untuk data. Nggak jelas Mbak Loli. Terkait dengan penganggaran belanja pegawai untuk data. Masih belum jelas, Mbak. Nggak jelas, Mbak Loli. Ya. Jelas. Selanjutnya lagi Pak Lanjut, Randy, ya? kita lanjut ya. Nah ini kemudian ya. Kemudian dari Mbak Lisi, Trina. Di manakah letak perbedaan policy research dan policy review sebagaimana materi yang pernah Bapak lakukan? Jelas beda. Kalau policy research terhadap pelaksanaan program kegiatan atau kebijakan program kegiatan yang sudah berjalan, baik secara post factum maupun secara post expose, ya, baik secara periodik maupun secara setelah selesai keseluruhannya. Kalau policy review hanya mencatat progres pelaksanaan pembangunan, baik itu kebijakannya, program atau kegiatan. Beda banget. Data dan informasi yang diperoleh apakah harus berupa data primer saja atau bisa berupa data informasi sekunder atau bisa keduanya? Bisa tiga-tiganya. Bisa primer saja, bisa sekunder saja, bisa gabungan primer dan sekunder. Ya, itu jawabannya. Sekarang, gimana Mbak Lisi? Masih gabung? Ya Pak. Berarti masing-masing untuk itu Pak, butir-butir kegiatannya ada penilaiannya masing-masing ya Pak ya? Ya, dan bisa kok dipakai yang outline untuk yang template angka kredit untuk menyusun laporan policy review, dipakai untuk policy research juga bisa. Sepanjang Mbak Lisi JFP pertama atau JFP muda, ya. Iya Pak. Kalau gunakan salah satu aja Pak, misalnya data sekunder aja Pak, dengan kita memperoleh sumber datanya dari misalnya dari salah satu instansi gitu bisa Pak, tanpa ada sumber data primer gitu Pak, bisa Pak? Boleh. Bentuknya adalah data sekunder itu bentuknya adalah laporan pemantauan. Misal, laporan pemantauan itu dihasilkan oleh instansi A. Nah, kemudian Mbak Lisi bisa mereview laporan pemantauan tadi itu menjadi policy review atau menjadi laporan pemantauannya Mbak Lisi. Satu. Yang kedua, dari data laporan pemantauan itu kemudian Mbak Lisi melakukan evaluasi hubungan antara input komponen terhadap target kegiatan. Nah, Mbak Lisi bikin analisis korelasi antara input komponen-komponen terhadap target output. Itu masuknya dalam laporan evaluasi, gitu Mbak. Bisa, asal ada laporan pemantauannya dulu, datanya ada apa enggak ya Mbak. Oke? Pak, terima kasih Pak. Ya, sekarang Mbak Yulianti. Apakah yang membedakan laporan pemantauan triwulan 3 2022 dengan laporan evaluasi 2022? Apakah yang adalah pada output laporannya, di mana laporan pemantauan menggambarkan proses, sedangkan laporan evaluasi menggambarkan keseluruhan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut? Ya, kalau laporan pemantauan hanya mereview saja dalam bentuk tabel diagram, tabel atau pie chart atau bar chart mengenai ini realisasi kegiatan, ini realisasi anggaran, ya. Ini rasio antara realisasi kegiatan dengan target, rasio antara realisasi anggaran dengan pagu. Nah, cuman itu aja. Ya, sehingga menggambarkan realisasi itu aja atau menggambarkan prosesnya juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian kalau evaluasi itu sudah menghubungkan hubungan antara variabel realisasi anggaran terhadap realisasi target. Anda sudah menguji itu, melakukan uji. Ya, ini realisasi anggarannya 30%, senilai 300 juta.
realisasi targetnya triwulan ketiga ya, triwulan ketiga realisasi anggarannya 30%. 30% itu 300 juta. Kemudian realisasi targetnya 100%. Itu 100% itu berarti tersedianya 100 mobil gitu ya. Tersedianya 100 mobil gitu. Terus ternyata hasilnya berkorelasi positif. Realisasi anggaran terhadap realisasi target ternyata berkorelasi positif. Maka hasil analisisnya dalam pengadaan 100 mobil cukup menggunakan uang 300 juta. Berarti ke depan, berarti rekomendasinya pada saat pengalokasian anggaran belanja tahun 2024 hanya untuk pengadaan 100 mobil tidak perlu diperlukan 1 miliar, tapi cukup 300 juta gitu. Ya. Mana Bu Yulianti? Baik, Pak. Kemudian Bu Feni, kalau kita akan melakukan evaluasi paruh waktu untuk mengisi bab dan background study, jenis evaluasi apa yang kita lakukan? Oh, ya. Nggak mungkin ex ante, Bu. Ya, kalau ex ante itu tidak masuk dalam kategori laporan evaluasi yang subunsur evaluasi ya. Masuknya dalam ex post maksudnya ya, bukan ex ante. Ya, ex post atau post factum. Ya. Kalau evaluasi ex ante itu sama dengan evaluasi kelayakan proyek. Berarti evaluasi ex ante itu masuknya dalam kategori laporan identifikasi. Gitu ya. Masuknya dalam kategori laporan identifikasi. Ya, itu evaluasi ex ante. Evaluasi yang di sini menggunakan evaluasi ex post dan evaluasi post factum. Nah, pertanyaannya, melakukan evaluasi paruh waktu, midterm review atau midterm evaluation, MTE, untuk mengisi bab dalam background study, jenis evaluasi apa yang kita lakukan. Background study, berarti kalau background study, berarti evaluasi ex ante. Ya, Mbak ya. Berarti melakukan evaluasi ex ante. Metodenya Anda bisa pakai metode ex post dan post factum ini. Anda bisa pakai. Ya. Itu sebetulnya level 1 tingkat, 2 tingkat lebih tinggi derajatnya ketimbang laporan identifikasi dengan teknik policy brief. Jadi teknik policy brief, teknik penyusunan laporan subunsur identifikasi itu ada 3 kelas. Ya, kelas paling rendah, kelas menengah, kelas tertinggi atau paling sulit. Ya. Kelas paling rendah itu policy brief. Itu yang saya ajarkan 3 bulan lalu itu. Kelas yang menengah itu adalah kajian teknokratik. Ya, kajian teknokratik. Itu belum saya ajarkan. Ya, nanti deh kapan-kapan diagendakan lagi sama Pak Agus Salim. Teknik tertinggi adalah evaluasi ex ante. Ya, atau evaluasi kelayakan program, atau evaluasi kelayakan kegiatan, atau evaluasi kelayakan proyek, atau evaluasi kelayakan kebijakan. Itu golongan evaluasi ex ante. Ada 3 kelas ya untuk identifikasi. 1 yang paling rendah policy brief, kedua adalah kajian teknokratik, yang ketiga adalah evaluasi ex ante. Ingat itu ya teman-teman ya, ingat itu. Yang belum saya ajarkan adalah kajian teknokratik dan evaluasi ex ante. Ya, jadi jangan kecampur-campur dengan evaluasi post factum, jangan kecampur-campur dengan evaluasi ex post yang sekarang ini kita bahas. Oke, Mbak Feni, Mbak Feni adakah? Ada Pak, oke Pak. Oke ya Mbak. Mbak Feni dari mana? Saya dari Klaten KKP Pak. Dinas KKP Klaten. Ya. Kementerian Kelautan Bapak. Oke, dari Kementerian Kelautan. Ya, oke. Itu ya Mbak. Jadi untuk background itu pakai laporan subunsur identifikasi yang kelas 3. Kelas tertinggi nih Mbak, ex ante. Ya Mbak. Nanti deh kapan-kapan diagendain sama Pak Agus Salim untuk kita belajar penyusunan laporan
identifikasi yang kelasnya itu adalah kelas ini, kelas evaluasi ex ante ya. Baik, Kelas Bapak. atau tipe ya, tipe 3, tipe evaluasi ex ante. Oke, Gus Wiaga. Izin bertanya, sesuai aturan disebutkan sebagai syarat uji kompetensi harus mempunyai policy paper di jurnal nasional. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud policy paper tersebut hanya tulisan di level legitimasi kebijakan atau tulisan yang lain seperti policy research? Ya, kalau Anda bisa membuat laporan policy research ini dengan bagus, ya, sesuai dengan standar ujian kompetensi, persyaratan kenaikan jenjang jabatan ke perencana media ya, berarti tipe 3. Untuk perencana media berarti tipe 3 ya. Uji kompetensi policy paper tipe 3 itu Anda bisa memenuhinya bila Anda membuat laporan evaluasi yang bagus. Gimana? Yang pakai seperti yang saya ajarkan tadi itu sudah sama derajatnya dengan policy paper tipe 3 untuk kebutuhan uji kompetensi gitu ya. Jadi kayak laporan yang saya bikin tadi itu kalau saya terbitin di jurnal bisa itu sudah diterima. Ya, kenapa? Karena semua kaedahnya sudah terpenuhi. Gimana belajar kaedahnya itu? Anda harus ikut pelatihan cara menyusun policy paper tipe 3 uji kompetensi. Kapan? Ya, nanti diagendain lagi sama Pak Agus, tidak sekarang. Ya, itu. Hari ini kita spesifik belajar laporan kegiatan perencanaan. Ya. Itu Pak Gus Wiaga. Pak Agus ya ini. Hanya Akeong itu di Gus. Pak Agus Wiaga, Pak. Ya, gitu ya Pak Agus. Jelas ya Pak Agus? Ya Pak, terima kasih. Mungkin ditunggu itu pelatihannya. Ya, Pak Agus, Ya. Instansinya dari mana? Dari BRIN Pak. Oke, nanti WA saya aja. Baik. Oke, berikutnya sampai mana tadi Mbak? Ini Pak Nur Hidayati dari Riau. Nur Hidayati. Di tempat saya bertugas RSUD kami mempunyai kegiatan di awal tahun yaitu kegiatan rapat evaluasi, kegiatan di mana pada pelaksanaannya setiap instalasi yang ada di lingkungan RSUD menyampaikan hasil kegiatan yang telah mereka capai. Oke, berarti ini laporan evaluasi nih, ini bahan untuk laporan evaluasi. Kegiatan rapat evaluasi, kegiatan di mana pada pelaksanaan setiap instalasi yang akan menyampaikan hasil kegiatan yang telah mereka capai selama kurun 1 tahun sebelumnya, serta menyampaikan juga permasalahan yang mereka hadapi. Ini bahan untuk laporan evaluasi. Ini kelihatan ya teman-teman? Saya buka ketik ini teman-teman kelihatan nggak? Gimana Pak? Ini saya buka chat ini teman-teman kelihatan nggak? Enggak ya? Enggak Pak, enggak. Oke, coba saya share screen. Nah, ini kelihatan? Nah, kelihatan. Chattingnya kelihatan? Chattingnya enggak kelihatan Pak. Kelihatan enggak. Chattingnya nggak kelihatan ya. Gimana cara menampilkan chatting ini? Oke, gini aja deh. Nggak bisa.
Ya sudah, kita bacain satu-satu aja yang ternyata nggak bisa. Ini. Sebetulnya di Zoom itu bisa nampilin chatting, tapi saya cek tadi barusan nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Nur Masih Hidayati. ada Jadi 8 pertanyaan lagi, Pak. Mungkin bisa dipercepat. cepat ya. Ya. Jadi Bu Nur, ini adalah laporan evaluasi laporan untuk pemantauan ya. Ya, di mana pelaksanaan setiap RS instalasi itu menyampaikan juga permasalahan yang mereka hadapi ya. Ini kemudian dimasukin dalam laporan pemantauan. Nah, data dari laporan pemantauan kemudian Ibu pakai untuk menguji misalkan hubungan antara kurun waktu terhadap pencapaian target program. Nah, itu baru evaluasi. Ya, Bu ya. Oh ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Untuk menyusun laporan, apakah boleh dilampiri work order? Oh iya, wajib. Ya, Lisi Datriana, Bu Lisi. Untuk menyusun laporan, apakah boleh dilampiri work order? Wajib. Ya, wajib dilampiri work order. Apakah absen? Oh, absen juga. Bagaimana kriteria bahwa paragraf kalimat tersebut wajib diberi footnote apabila merupakan kutipan dari orang lain? Ya, apabila merupakan kutipan dari orang lain dan bukan sepenuhnya hasil pemikiran atau berangkat atau hasil dari otak kita, ya. Jadi hasil dari otak orang lain atau pemikiran orang lain, wajib, ya. Izin bertanya, Pak, apakah footnote bisa tidak digunakan? Nggak boleh, tetap digunakan, ya, tetap digunakan. Tapi semua referensi bisa ditampilkan melalui daftar pustaka. Oh, nggak boleh, ya, dua-duanya di dalam footnote tetap nanti di copy paste masukin dalam daftar pustaka. Itu caranya, ya. Izin tanya, Pak, D37 melaksanakan pengendalian pemantauan pelaksanaan rencana contoh melakukan seperti apa? 2 minggu lalu ya, Bu ya, kuliah D37, sekarang E41 dan E42. Kalau D37 laporan pemantauan itu 2 minggu lalu materinya. Nanti Ibu kalau belum mengikuti yang 2 minggu lalu, yang program pelatihan laporan pemantauan, nanti ikut lagi ya. Ikut lagi. Ada kok program HAIR buat yang belum ikut itu ada. Program HAIR. Pak Wahyu, izin bertanya, apakah laporan evaluasi paruh waktu Renstra unit kerja 1 bisa dianggap laporan evaluasi? Bisa. Laporan evaluasi Renstra bisa. Asalkan persyaratannya seperti yang saya sebutkan tadi ya, Pak. Bisa, Pak. Apakah ya, semua Pak, laporan saya Bu Wahyu, Pak. Oh, maaf, Bu. Terima kasih Pak Randy. Bisa, Bu, asalkan formatnya seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Izin Pak, kalau itu kita dimintai bantuan dengan pihak ketiga, apakah bisa juga ya Pak? Jadi di unit kerja kita tuh ada konsultan yang dimintain bantuan oleh kita untuk menyusun itu. Itu juga bisa diakui Pak atau bagaimana? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh, ya. Nggak boleh, Bu. Kalau ketahuan hukumannya berat. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi kita harus menyusun sendiri ya Pak ya. Betul, menyusun sendiri, ya. Ya, baik Pak. Kemudian Pak Latif, apakah semua laporan formatnya sama Pak atau beda? Silakan. Outline-nya tetap minimal 4 bab tadi itu ya. Outline-nya tetap 4 bab tadi itu. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teori atau kajian pustaka, bab 3 hasil dan pembahasan, bab 4 penutup terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Ya. Nanti itu minimal itu. Udah jangan ditawar lagi udah. Ya, jangan ditawar lagi. Lebih boleh. Kurang haram hukumnya, ya. Kurang haram hukumnya. Oke, Pak Randy, Pak Dwi Wahyudi. Ya. Pak Randy, apakah judul ini bisa untuk laporan evaluasi kinerja program PAUD dan wajib belajar 12 tahun triwulan 1 tahun 2022? Boleh, asalkan ada laporan pemantauan triwulan 1 2022-nya dulu sebagai dasar datanya ada dulu, ya. Boleh, Pak. Pak Dwi. Ya, makasih Pak Randy. Ya. Laporan pemantauan triwulan 1 2022 untuk program PAUD dan wajib belajar 12 tahun ada? Ada, sudah punya saya. Oke, itu dipakai sebagai data untuk melakukan evaluasinya. Ya, siap Pak, siap. Pak atau Bu nih? Bu. Dayu Wardiani. Bu ya. Mohon izin bertanya, mohon penjelasan untuk jangka waktu penyelesaian laporan yang dibatasi 2 bulan. Kalau saya tidak salah tangkap tadi Pak, apakah yang menjadi dasar penentuan? Nggak ada ketentuannya, Bu. Gini loh, logikanya gini loh. Kalau Anda berkomitmen dalam lampiran SKP, ada 12 kegiatan.
Kemudian 12 kegiatan nih. Anda komitmen bikin 12 kegiatan dan dikonversi menjadi 12 laporan. Kemudian Anda bikin laporan komitmen kegiatan pertama, waktu 12 bulan. Komitmen kegiatan kedua, waktu 12 bulan. Komitmen kegiatan ketiga, waktu 12 bulan. Komitmen kegiatan 3, 4, 12 bulan. Sampai kegiatan ke-12, 12 bulan. Berarti Anda butuh waktu 12 bulan kali 12 kegiatan, 144 bulan. Nggak logis ya? Gitu. Yang logis, kalau Anda punya komitmen 12 kegiatan, ya berarti kegiatan 1, 1 bulan. Kegiatan 2, 1 bulan. Kegiatan 3, 1 bulan. Kegiatan 4, 1 bulan. Dan seterusnya kegiatan ke-12, 1 bulan. Totalnya 12 kali 1, 12 bulan. Ya Bu ya. Jadi justru nggak logis kalau 12 bulan. Ketentuannya nggak ada. Masuk logika aja. Jangan semua harus ada ketentuannya. Jangan semua harus ada pasal-pasal ayat-ayatnya. Ya, nanti malah kejebak kita nanti. Oke? Bagaimana kalau jangka waktunya lebih atau memang waktu yang dibutuhkan lebih dari 2 bulan? Ya saran saya kalau milih kegiatan jangan kegiatan yang makan waktu banyak. Nanti Anda cuma ngumpulin angka kredit 7,2 tapi butuh waktu 6 bulan. Berarti Anda hanya punya waktu 6 bulan sisanya. Bila Anda punya kegiatan kedua butuh 6 bulan juga. Angka kreditnya cuma 7,2 berarti totalnya cuma 14,4. Padahal misalnya Anda JAP Madya, Anda butuhnya 37,5 ya nggak dapat. Itu loh, Bu. Ya. Ibu harus ikut materi pertama nih. Materi yang SKP. Ya, materi pertama itu materi SKP. Ibu harus ikut materi situ. Cara manajemen waktu, penyusunan laporan, manajemen waktu, penyusunan laporan, time management to make report itu ya. Itu Ibu harus ikut itu materi itu. Ibu ikut materi pertama tentang SKP, Bu Dayu. Pengenalan saja dulu Pak. Sempat ikut yang dari Pak Kepala Kapus. Oh, nggak ada apa-apanya Bu itu ya. Nanti Ibu ikut lagi aja yang manajemen waktu SKP Pak. Itu. Remet ya Bu. Ya, terima kasih Pak Randy. Link absen. Maksud pertanyaan saya tadi adalah terkait dalam penyusunan alokasi belanja PPPK. Di sini saya menyusun alokasi anggaran PPPK berdasarkan data PPPK yang saya peroleh berupa DRH itu apa? Daftar riwayat hidupnya Pak Randy. Yaitu yang bersangkutan juga peraturan Menteri Keuangan tentang belanja setelah data belanja selesai kemudian diajukan sebagai bahan pengalokasian. Oh, pengalokasian berarti ini masuknya di dalam perumusan kebijakan. Laporan sub unsur perumusan kebijakan, bukan evaluasi, ya. Oke. Kasih Pak. Ya Bu. Kemudian ini mungkin yang terakhir Pak, dari Kabupaten Bintan ini, adakah selain dengan regresi, ada cara lain untuk mengevaluasi hubungan antara faktor? Nyari nggak ada. Yang terakhir Pak, dari Bapelitbang. Oke. Mana namanya siapa ini? Pak Indra. Ada selain regresi pakai korelasi Mbak. Pak Indra. Selain regresi juga bisa pakai korelasi, ya. Selain itu juga pakai uji longitudinal juga bisa. Terus juga kemudian juga pakai DOD, double different test gitu juga bisa. Banyak Pak. Tergantung kemampuan Pak Indra. Pertama tergantung tujuan analisisnya. Yang kedua, yang pertama tergantung tujuan analisisnya. Yang kedua tergantung kemampuan Pak Indra. Juga bisa yang paling rumit pakai IRIO juga bisa Pak. Pakai General Equilibrium Model juga bisa. Banyak Pak Indra caranya. Itu Pak Indra? Baik Pak, terima kasih. Ya. Pak Indra sudah punya judul. Contohnya apa Pak? Ya kalau saya sih tadi mikirnya apakah bisa dengan deskripsi saja begitu Pak? Atau kayak memperlihatkan hubungan antara faktor-faktor tersebut gitu. Misalnya kayak membangun kalau di sosial itu ada analisis jaringan begitu Pak. Bisa, Bapak bisa pakai kuadran, menggunakan kuadran di dalam SWOT kan.
Baik, Apa Pak. bisa kualitatifnya bisa pakai analisis kuadrannya SWOT. Ya. Baik, Pak. Ya, karena kurang terbiasa dengan yang kuantitatif, Pak. Iya. Nah, teman-teman harus mulai membiasakan yang kuantitatif. Harus sudah mulai membiasakan, ya. Baik, terima kasih banyak, Pak. Mungkin ini saya kasih contoh. Satu lagi ya Pak pertanyaannya. Bentar, Mbak, ini saya kasih contoh ya. Nah, ini contohnya yang teman-teman, ya. Kan harus menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT itu analisis lingkungan organisasi. Ya, terus kemudian Anda bikin kriterianya, terus kemudian Anda masukin datanya dari mana? Dari observasi, gitu ya. Kemudian Anda bikin tabel LVAS, ya. Setelah Anda bikin tabel LVAS, Anda masukin dalam kuadran. Nah, ini kan sudah menunjukkan hubungan, Pak. Hubungan antara W dan O, weakness, dan ternyata kecenderungan posisi dari data LVAS ini adalah pada kuadran 2, di mana posisinya adalah antara weakness dan opportunity. Nah, ini berarti hubungannya adalah antara weakness dan opportunity. Posisi yang Bapak miliki, apa strateginya? Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Mengatasi weakness dengan memanfaatkan opportunity. Itu, Pak. Ini kalau pakai kualitatif, salah satunya pakai SWOT. Jadi Bapak kalau mau pakai SWOT. Nah, kapan-kapan nanti dibuka kelas khusus tentang SWOT, ya. Baik, Pak. Ya, ada lagi, Mbak. Ini masih ada 2 pertanyaan. Mungkin ini terakhir ya, Pak. 2 terakhir ya, Pak. Terakhir. Yang pertama dari Mbak Diah ini. Mbak Diah. Kalau melaksanakan evaluasi triwulan pelaksanaan kegiatan OPD dengan POP E81, 86, apakah bisa dilaporkan dengan polisi riset? Bisa, Mbak. Ya, bisa. Asal ada uji hubungan tadi itu ya, Mbak. Bisa. Kemudian Pak Agus Harjanto. Kalau untuk laporan evaluasi tahunan per objek pajak boleh nggak? Bisa, sangat bisa sekali per jenis objek pajak. Bisa. Jadi objek analisisnya adalah objek pajak. Bapak punya berapa objek pajak, Pak Agus? Oh, kalau jenis pajaknya ada 11, Pak. Oke, berarti bikin 11 laporan evaluasi, boleh ya. Oh, 11 laporan. Pemantauan kinerja pada masing-masing objek pajak ada? Laporan pemantauan kinerja pada masing-masing objek pajak ada? Sementara ini saya belum punya, Pak, kalau saya sendiri. Kalau belum punya nggak bisa, Pak, bikin laporan evaluasi. Jadi bikin laporan pemantauan dulu, ya. Kalau pemantauannya itu ada secara online ada, Pak. Cuma kalau saya buat laporan selama ini saya belum. Bapak harus bikin laporan pemantauannya dulu. Dari Buat data yang online itu, boleh itu. Ada, kalau datanya online ada. Dari data online itu, apa Pak? Websitenya misalnya apa? Yang Bapak rujuk. Oh, ada monitoring pajak itu ada, Pak. Oke, misalkan dari data monitoring pajak, Bapak bikin laporannya per jenis pajak. Jadi Bapak bikin 11 laporan pemantauan, ya toh? Ya. Ada 4 triwulan, berarti Bapak bikin 4 kali 11, 44 laporan pemantauan. Nah, dari laporan triwulan 1, kemudian Bapak hubungkan, ya, mana yang objek pajak mana yang paling berpengaruh pada pencapaian rasio pajak, rasio. Oh iya benar. Tax ratio ya gitu. Dari 11 itu mana yang paling berpengaruh pada tax ratio di triwulan 1. Bapak bikin 1 evaluasi. Kemudian triwulan kedua Bapak bikin dari 11 itu mana yang berpengaruh pada tax ratio tertinggi. Bapak bikin laporan evaluasi yang kedua. Yang ketiga triwulan ketiga, yang keempat triwulan keempat. Gitu Pak caranya. Ya, siap, Pak. Punya gambaran? Ada, Pak, kalau datanya sih lengkap. Saya cuma punya gambaran caranya bikin. Sementara sih belum terlalu jelas sih, Pak. Cuma nanti saya coba belajar lagi. Coba belajar lagi ya, Pak. Nah, nanti silakan hasilnya di WA ke saya. Pak, ini hasilnya gitu. Nanti bisa kita WA-WA-an ya. Oh, siap, Pak. Siap. Ya. Oke, gitu Mbak Lisa. Mbak Uci. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian sudah terjawab ya pertanyaan yang disampaikan melalui chat. Dan karena waktu mungkin kami tutup untuk pertanyaan baik untuk chat melalui chat maupun tidak bisa raise hand atau menyampaikan langsung. Nah ini tapi Pak Randi sangat terbuka untuk Bapak Ibu sekalian jika ingin bertanya atau masih penasaran dengan diskusi kita kali ini bisa langsung dikontak Pak Randinya melalui nomor WA yang sudah dituliskan Pak Randi di kolom chat.
Ini izin saya tidak melakukan review ya, karena tadi sudah sangat jelas sekali disampaikan oleh Pak Randi. Mungkin nanti kalau misalnya masih perlu penjelasan lagi dari Pak Randi, bisa mengajukan permohonan Pak Randi untuk menjadi narasumber di instansi Bapak Ibu sekalian. Dan ini untuk penutup akan disampaikan oleh Pak Agus Salim, maaf. Masih ini dari Sumsel, Pak. Mbak, boleh sedikit, Mbak, sebelum diakhiri? Sebentar, gimana Pak Randy? Tapi ini nggak bijak ya, Mbak. Apa nanti nganu aja di chat melalui nomornya Pak Randi di kolom chat, Mbak? Mbak Apri. Maksudnya di Apri ya, Pak ya? Iya, boleh. Oh iya. Makasih Mbak Apri. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas Agus Salim untuk menyampaikan closing. Ya, terima kasih Mbak Uci. Jelas ya Mbak suaranya? Jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Randi, seperti biasa gitu. Tanpa jeda gitu, walaupun kondisi tidak terlalu fit. Saya baru tahu Pak Randi, mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak Randi ya. Dan tetap beraktivitas, tambah semangat Pak Randi. Baik, ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan apa tadi sampaikan Pak Randi ya, memang training yang kita desain ini, yang online ini, itu kita coba desain seefektif mungkin walaupun online banyak keterbatasan, termasuk bagaimana kita memilah materi gitu ya. Tadi disampaikan Pak Randi, misalkan ada peserta yang sudah mengikuti sosialisasinya Pak Kapus gitu ya. Nah Pak Kapus itu sosialisasinya itu langsung materi keseluruhan dalam satu sesi gitu, sehingga tidak bisa detail. Nah itu memang komprehensif gitu, tapi ada mungkin tidak cukup ya, kurang cukup gitu. Nah sehingga kita coba breakdown lebih detail gitu ya, sehingga per sesi itu ada satu bagian kita sampaikan, dan bagian kedua, bagian ketiga seperti itu. Nah, tata kelola angka kredit ini dalam training kita yang kita kembangkan ini kita pilah jadi beberapa, mulai dari SKP sampai sekarang ini, dan semua disampaikan Pak Randi ini. Nah, ini Pak Randi sejak awal sudah komitmennya luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Randi. Sampai ini yang putaran terakhir gitu ya. Tapi ini nanti memang berulang lagi ya, tidak berarti berulang lagi terus sama gitu, enggak gitu. Pasti ada bedanya, ada progres, ada perkembangan di lapangan dan sebagainya. Kita ingat bahwa ini regulasi baru gitu ya, Permenpan 4 2020. Kemudian Pak Randi, beliau ini adalah tim penilai di Bappenas, sehingga kan refleksi ya. Jadi Pak Randi ketika menilai itu action, nah di sini reflectionnya gitu. Jadi aksi refleksi gitu kan. Nanti mudah-mudahan juga ada perkembangan baru yang bisa di-share lagi seperti itu. Kemudian tadi ada beberapa ya Pak Randi, kita agendakan diklat apa gitu ya. Banyak sekali kebutuhan peserta itu, mudah-mudahan nanti coba kami olah lebih lanjut gitu ya. Kita apa yang kira-kira kita perlukan gitu. Sebenarnya Bapak Ibu semua juga bisa memberikan masukan-masukan seperti itu ya, butuh apa itu bisa gitu. Dulu pada awal sekali kita sudah pernah menyebar kuesioner itu. Harapannya tidak hanya pada saat itu saja, karena juga kebutuhan itu kan juga ditemukannya tidak di awal ya, tapi kemudian ketika proses berjalan, oh ya saya butuh ini gitu ya. Contoh kecil, hal-hal yang sifatnya teknis gitu, untuk analisis kuantitatif misalkan gitu kan. Nah itu juga hal-hal yang barangkali kalau ada kebutuhan peserta kemudian bisa kita akomodasi gitu. Nah nanti seperti apa nanti tinggal istilahnya kita cari mana kira-kira memang banyak peserta yang butuh gitu, seperti itu, sehingga misi kita untuk melayani pengembangan kompetensi perencanaan seluruh Indonesia itu bisa tetap terakomodir. Kemudian kita juga ini ya, poin yang kedua yang perlu kami sampaikan, kami juga tadi seperti yang kami sampaikan ya, bahwa training online ini kami upayakan seefektif mungkin. Nah pada saat perjalanannya maka itu berkembang gitu ya, metode-metode itu berkembang. Pada awalnya kita lihat satu topik dan ada satu
satu topik yang kita coba desain 2 sesi seperti kemarin gitu ya, pas Pak Samsu itu. Nah, itu juga dalam upaya kita bereksperimen mencari format terbaik gitu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan karakteristik topik gitu. Termasuk hari ini juga sebenarnya Mbak Uci mencoba bereksperimen gitu. Kita coba mengalir gitu ya. Ketika ada yang tanya kemudian di chatting gitu kemudian ditanggapi. Nah, itu untuk mengantisipasi kalau nanti kelewat gitu. Tapi ternyata itu juga mungkin tidak sepenuhnya ada kelebihannya gitu ya. Ketika ternyata ini butuh butuh disampaikan dulu keseluruhan gitu ya, sehingga nanti biar tidak ulang-ulang gitu. Sehingga ini mohon maaf tadi ada sedikit di awal gitu. Memang kita sudah briefing gitu sebenarnya sama Mbak Uci ya. Tapi ini sebenarnya ketika kita coba untuk mengalir gitu. Tapi ternyata terlalu banyak yang nanya, nanti jadinya nggak efektif juga gitu. Yeah. Itu ya, jadi ini bagian dari learning bagian dari proses belajar kami untuk membuat format sedemikian rupa agar se-efektif mungkin. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Kemudian yang terakhir tadi sudah kami sampaikan ada 3 training offline. Ini kebetulan Pak Randi ya hadir di sini juga nanti di training yang pertama itu 24 November itu Pak Randi juga training utamanya. Kemudian yang kedua nanti insya Allah nih ya Desember gitu ya, kita policy penyusunan karya tulis ilmiah, policy paper dan submisi jurnal gitu, seperti itu. Nah, ini kita juga kami bilang insya Allah gitu karena kita juga melihat demand dari peserta juga gitu. Nah, ini yang kita eksekusi pertama tata kelola angka kredit. Kebetulan nanti 10 Januari deadline gitu ya, deadline untuk menilaikan gitu, sehingga ini memang krusial waktunya. Nah, yang lain-lainnya kan mungkin bisa agak menyusul gitu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Randi, kemudian juga terima kasih kepada Mbak Uci, dan juga Bapak Ibu semua, Pak Heri, terima kasih barangkali masih bergabung atas fasilitasinya juga ya, sehingga kolaborasi PPPI dengan SPMI ini benar-benar bisa terjadi, walaupun saya sendiri pribadi tidak pernah bertemu tatap muka gitu ya dengan teman-teman SPMI, tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat baik. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Dengan ini kami nyatakan training kita tutup untuk sesi pagi hingga siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Mas Agus Salim untuk penutupannya. Sebelum ditutup, Pak Randi, bolehkah ini ada yang peserta yang bertanya apakah materi tadi bisa di-share atau seperti apa gitu. Kalau misalnya nanti bisa di-share melalui apa atau disampaikan ke panitia atau seperti apa, bagaimana? Nanti materi di-share beserta dengan rekaman. Nanti kita compile jadi satu dulu ya, Mbak. Supaya nanti peserta supaya gampang mengakses baik materi maupun rekamannya. Gitu aja ya. Baik, ya, Pak Randy. Nanti di-share di WA Group, Mbak Uci. Ada WA Group peserta. Baik Mas Agus. Jadi demikian ya Bapak Ibu sekalian, materi yang tadi disampaikan oleh Pak Randy akan di-share kemudian melalui WhatsApp grup ya, gitu. Alhamdulillah kegiatan kita telah lalui dari pagi hingga siang ini dengan lancar, mantap ya Pak Randy. Saya sampai pengen minum sendiri. Padahal Pak Randy dari pagi sampai siang. Terima kasih ilmunya yang di-sharing kepada kami. Semoga yang disampaikan oleh Pak Randi bermanfaat untuk kita semua, untuk kemajuan diri kita, juga untuk masyarakat secara umum. Kemudian juga terima kasih untuk Mas Agus Salim dan Pak Heri perkenanannya untuk berada di tengah-tengah kami. Kemudian dari kami selama membawakan acara, jika ada salah ucap atau perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas ini. Terima kasih. Terima kasih, Mas Sun. Terima kasih teman-teman. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Randy. Terima kasih Pak Randy. Terima kasih Pak Randy. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak Agus. Pak Randy. Izin live ya. Terima kasih.